Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di As-Sabiq bercerita. Sebelumnya, semoga teman-teman semua yang mendengarkan As-Sabiq bercerita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, As-Sabiq bercerita telah sampai pada episode yang ke-6. Kali ini, kita akan membawakan cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang mendapat rekomendasi masuk surga. Beliau juga salah seorang dari sahabat radhiyallahu anhum yang ahli surga. Beliau lahir kira-kira 10 tahun setelah tahun gajah dan termasuk orang yang terdahulu masuk Islam. Beliau berhijrah sebanyak 2 kali dan ikut serta dalam perang Badar dan peperangan lainnya. Saat masih jahiliyah, ia bernama Abdul Ka'bah atau Abdul Amr, kemudian diberi nama Abdurrahman oleh Rasulullah. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat Rasulullah yang sangat dermawan dan yang sangat memperhatikan dakwah Islam. Beliau pernah menjual tanahnya seharga 40.000 dinar, kemudian membagi-bagikan uang tersebut kepada para fakir miskin Bani Zuhroh dan orang-orang yang membutuhkan. Pada zaman Rasulullah, beliau pernah menyedekahkan separuh hartanya. Setelah itu, dia bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar. Ja'far bin Burqan juga mengatakan, telah sampai kabar kepadaku bahwa Abdurrahman bin Auf telah memerdekakan 3.000 orang. Meskipun memiliki harta yang banyak dan menginfakannya di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf tak lupa untuk selalu mengintrospeksi dirinya. Tidak hanya terkenal dengan kedermawanannya, beliau juga terkenal hebat akan ilmu pengetahuan keislaman dan keimanannya dalam Islam, yang bahkan hal ini diakui oleh Rasulullah sendiri. Suatu ketika, Rasulullah memberikan sesuatu kepada sekelompok sahabat radhiyallahu anhum yang di sana terdapat Abdurrahman bin Auf. Namun Rasulullah tidak memberikan apapun kepadanya. Kemudian Abdurrahman bin Auf keluar dengan menangis dan bertemu Umar bin Khattab. Umar bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Ia menjawab, "Rasulullah memberikan sesuatu kepada sekelompok sahabat, tetapi tidak memberiku apa-apa. Aku khawatir hal itu akibat ada suatu keburukan padaku." Kemudian Umar bin Khattab masuk menemui Rasulullah dan menceritakan keluhan Abdurrahman tersebut. Rasulullah menjawab, "Aku tidak marah kepadanya, tetapi cukup bagiku untuk mempercayai imannya." Selain itu, dalam kisah lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, bahwasanya saat itu Umar bin Khattab sedang melakukan perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di sebuah desa bernama Sargin, ia berjumpa dengan penduduk Al-Ajnad yaitu Abu Ubaidah dan para sahabatnya. Mereka memberitahu bahwa wabah penyakit telah berjangkit di Syam. Umar bin Khattab pun berkata, "Panggilkan aku para muhajirin yang awal berhijrah." Abdullah bin Abbas pun memanggil mereka. Umar bin Khattab memberitahu dan meminta pendapat mereka tentang wabah tersebut. Kemudian mereka berselisih. Sebagian mengatakan, "Engkau telah keluar untuk suatu tujuan. Menurut pendapat kami, engkau jangan mundur." Sedangkan sebagian lain mengatakan, "Engkau bersama banyak orang dan bersama para sahabat Rasulullah, maka kami berpendapat agar tidak membiarkan mereka terkena wabah." Umar bin Khattab pun berkata lagi, "Panggilkan para Ansar untukku." Aku pun memanggil mereka. Kemudian Umar meminta pendapat kepada mereka, dan mereka sama dengan pendapat para kaum muhajirin, yaitu mereka juga berbeda pendapat. Lalu Umar berkata lagi, "Panggilkan orang-orang tua Quraisy dari orang yang hijrah ketika Fatu Mekah yang berada di sini." Aku pun memanggil mereka dan tidak ada seorang pun yang berselisih. Mereka mengatakan, "Pendapat kami, sebaiknya kamu membawa kembali orang-orang dan tidak membiarkan mereka terkena wabah." Kemudian Umar berkata kepada orang-orang, "Sebaiknya kita kembali," dan mereka pun setuju dengannya. Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, "Apa kita berusaha lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Seandainya selainmu mengucapkan hal itu, wahai Abu Ubaidah, ya, kami berlari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain." Kemudian saat itu datanglah Abdurrahman bin Auf dan mengatakan, "Dalam hal ini, aku memiliki ilmunya. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, jika kalian mendengar ada wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan apabila wabah terjadi di suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar atau lari darinya." Hadis riwayat Bukhari nomor 5398.
Abdurrahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah ketika berusia 72 tahun dan dimakamkan di pemakaman Baqi di mana Utsman bin Affan ikut menyolatkannya. Itulah selintas kisah Abdurrahman bin Auf. Semoga kisah beliau menjadi tauladan bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian Asabik Bercerita episode kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti kelanjutan dari Asabik Bercerita episode selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.